ajaib Kau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang perkasa, penjamin hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib kasih dan perbuatan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat segala yang telah Kau beri bagi kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Yesus. Di saat siang hari ini ya Bapa, di ibadah yang kedua ya Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pemberitaan firman-Mu ini ya Bapa menjadi pelajaran bagi kami, yang menguatkan kami, yang memberikan jawaban bagi masalah kami, yang memberikan mukjizat atas penyakit kami ya Tuhan. Kami sungguh yakin dan terlampau yakin sebab Engkau Allah yang sungguh dahsyat bagi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Sekarang kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu saja Bapa. Kami mau terus mengerti kehendak-Mu atas kami ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Shalom. Oke, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa di ibadah yang kedua ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Yogi Mahendra. Saya membantu pelayanan Bapak mertua saya di 4 gereja yang beliau gembalakan. Dan seringkali saya bercanda dengan jemaat, saya ini bukan wakil gembala, saya bilang, saya ini supir gembala. Karena di mana Bapak gembala pergi, saya selalu menyertai dia. Istri saya 1, anak saya 2, yang paling besar SMA kelas 1, yang paling kecil kelas 5 SD. Dan Bapak Ibu terkasih, saya kegiatan sehari-hari membantu operasional di sekolah teologi Bethel di Petamburan. Dan di saat itu saya dari hari Senin sampai Jumat membantu dalam sekolah tersebut. Bagi Bapak Ibu terkasih yang ingin melanjutkan atau belajar tentang teologi, yuk bergabung. Amang Purba sudah menjadi alumni dari kami, Amang Frankie Sitor juga sudah menjadi alumni dari kami. Siapa yang melanjutkan? Saya undang, saya jemput di Petamburan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, bagi setiap kita di saat pagi hari ini, di saat siang hari ini, saya membawakan tentang masalah, siapa takut? Iya, terima kasih. Kalau kita mendengar masalah, biasanya takut. Oke. Kalau kita diperhadapkan dengan masalah, biasanya kita takut. Tapi kalau kita diajak ke McDonald, cepet. Enggak ada yang nolak. Enggak ada yang nolak. Oke. Ya. Bapak terkasih, bagi setiap kita ini hal yang luar biasa. Bahwa dalam setiap masalah yang terjadi bagi setiap kita, Tuhan dampingi hidup kita. Amin. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan 23. Matius pasal yang 14 ayat 22 sampai dengan 23. Oke, kita baca bergantian. Saya di nomor yang genap, Bapak Ibu Saudara terkasih di nomor yang ganjil. Oke. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin,
Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Haleluya, Bapak Ibu terkasih. Ini saya kalau baca di ayat yang ke-33 ini saya senang banget. Dikatakan, sungguhnya engkau anak Allah. Bapak Ibu terkasih, Petrus dalam hal ini perikop ini bahwa Petrus sedang berjalan di atas air. Sesuatu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Bapak kasih, ya. Di sini ini merupakan suatu hal, saya mau katakan bahwa berjalan di atas air mengalahkan semua ilmu pengetahuan. Saya mau katakan. Dan mengalahkan hukum gravitasi. Ada kok Mas Yogi, itu di filmnya Jet Li, dia bisa jalan di atas air. Ya, itu kasih. Bapak itu cuman film. Oke. Bagi setiap kita, hukum gravitasi ini mengatakan bahwa benda yang berat pasti akan tenggelam jika di bawahnya. Adalah benda yang lebih ringan. Di sini bahwa manusia tidak mungkin melawan masalah yang besar, saya mau katakan. Menurut kacamata dunia, nggak mungkin manusia bisa mengalahkan masalah yang besar. Ya. Tapi di dalam Tuhan segala masalah dapat Dia atasi. Tadi pagi saya mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan adalah pencobaan yang biasa. Tidak akan melebihi kekuatanmu. Dan dikatakan juga bahwa segala pencobaan Tuhan sudah siapkan jalan keluarnya. Hal ini Bapak Ibu Saudara terkasih harus kita pegang. Ya. Kita dapat berjalan maupun hidup secara berdampingan dengan masalah kehidupan yang kita alami. Ya. Asalkan kita mau sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuncinya itu sertakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita punya, seberapa banyak di sini yang punya anak? Boleh lambaikan tangan? Oke. Seberapa besar anak Bapak Ibu Saudara terkasih percaya dengan Bapak Ibu terkasih? Sangat besar, betul? Kenapa? Karena dia tahu orang tua saya yang menjamin kehidupan saya. Ya. Anak saya yang kecil, kelas 5 SD, saya ingat sekali. Di saat dia kelas 2 SD, dia bilang, Pi, tolongin aku, ambilin bola itu di atas lemari. Saya cuma bilang, ambil sendirilah kok kan bisa. Dia bilang, enggak bisa Pi, itu tinggi. Saya bilang lagi, ambil tangga di belakang, bawa ke sini. Atau ambil kursi itu, bawa ke sini. Enggak bisa Pi. Dia bilang apa? Tolonginlah Pi, Papi kan bisa membantu saya. Anak kelas 2 SD, dia tahu kepada siapa dia minta tolong. Kepada orang tuanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita memiliki orang tua yang luar biasa di dunia ini. Kita memiliki Allah yang dahsyat di dunia ini. Hanya berteriak kepada Dia, hanya meminta kepada Dia, Dia akan siapkan dan Dia akan bantu tolong kita. Kembali saya katakan, jangan cari pertolongan kepada yang lain. Sebab hanya pada Dia. Di sini Petrus, ya, dia berjalan di atas air. Dikatakan di ayat yang
di ayat yang ke-26 di sini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Bapak dikasih. Murid-muridnya melihat Yesus dikatakan berjalan di atas, dia teriak, itu hantu. Wah, saya berpikir di sini, kok bisa ya? Padahal dia kemana-mana dengan Tuhan Yesus. Kok bisa dia? Karena apa dikasih? Murid-muridnya belum pernah melihat seseorang atau sosok yang bisa berjalan di atas air. Murid-murid masih melihat dengan kacamata atau mata jasmaninya. Tidak melihat dengan keimanan dia bersama, kepada siapa dia bersama-sama. Kepada siapa dia berjalan pada saat itu. Sehingga dia bilang, Tuhan kok dibilang hantu. Emang kalau kita katakan, Tuhan. Ya. Bapak kasih. Ini hal yang harus kita perhatikan. Dan di ayat yang ke-27, segera berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Kejadian yang ada di hal pada saat ini, sedang angin yang begitu besar, gelombang yang begitu besar. Tapi dia, murid-muridnya tidak mempercayai dengan keberadaan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-28 dikatakan, Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kasih. Petrus masih menyaksikan bahwa dia itu Tuhan Yesus. Dia bilang apa? Tuhan, jika itu engkau. Berarti ada satu tanda tanya. Dia nggak yakin bahwa itu adalah Yesus. Nih, Bapak Ibu Saudara kasih. Kita sering nggak yakin. Kita sering mengatakan bahwa aku ini anak-Mu Tuhan. Aku ini biji mata-Mu Tuhan. Aku dipelihara akan Engkau Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara terkasih yang takut pada masa pandemi COVID kemarin? Jujur, seberapa banyak? Tapi kalau di sini nggak ada sih, nggak ada Mang, nggak ada yang ngaku. Takut betul, takut. Saya sudah 3 kali kena COVID, Bapak dikasih. 3 kali. Terakhir saya kembali dari bulan Desember saya kembali bawa jemaat habis tur ke Turki. Pulang, tiba-tiba saya meriang. Bukan merindukan kasih sayang, bukan. Benar-benar meriang. Terus saya iseng, cek dulu positif Pak Stefan. Siapa yang takut positif kalau pas dicolok? Ya, takut toh. Takut kenapa? Takut MATI, betul? Iya. Kenapa takut sama mati? Kenapa? Karena Bapak Ibu terkasih, belum benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan, kematian, Petrus mengatakan, kematian adalah suatu keuntungan. Kematian bukan rugi, tapi untung. Baik kasih di sini. Bagi setiap kita takut dalam masa-masa ini. Kurang lebih 30 jemaat kami yang meninggal di saat COVID. Dan hampir setengahnya kami mengebumikan tanpa kami ada di TKP. Hanya melalui Zoom. Karena dari prasyarat yang ada harus tidak boleh datang. Tapi setelah itu Bapak dikasih, saya menjadi julukan di gereja pendeta orang mati. Karena selama ini kalau ada orang mati selalu Bapak Gembala yang menangani. Tapi setelah adanya COVID,
Bapak Gembala bilang, Yogi, mulai sekarang kamu yang urus saja ya orang mati ya. Saya bercandai bapak mertua saya. Papi ini masa takut sama mati? Enggak takut, dia bilang gitu. Tapi lebih baik papi mengajarkan ke kamu untuk melayani, dia bilang begitu. Oh, saya bilang siap, laksanakan tugas. Hai, bagi setiap kita ya, ini masalah yang terjadi bagi setiap kita. Itu menjadikan teman bagi kehidupan kita. Ya, bahwa kalau ada masalah jangan takut. Ya. Sebab bagi setiap kita dikatakan ada Yesus yang bersama dengan kita. Hal apa, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan di sini, Bapak dikasih? Hal yang pertama, bahwa agar kita tidak takut dengan masalah yang ada, hidup taat. Hidup taat. Bapak Ibu terkasih, kalau baca kata taat, dari depan dibaca taat. Dari belakang dibaca taat. Sama, di mana taat membuat kita nih melihat mukjizat yang besar. Kenapa? Di saat kita taat melihat mukjizat yang besar. Ya. Bapak Ibu terkasih, di hadapan masalah yang terjadi bagi kita, itu Tuhan izinkan atas hidup kita. Tuhan izinkan atas hidup kita. Di saat kita menghadapi masalah tersebut, saya katakan, Tuhan turun tangan atas hidupmu. Dan di situ kita mengalami, benar ada Tuhan yang mencintai aku. Bapak terkasih, saya menyaksikan kebesaran Tuhan atas hidup saya. Ya. Di awal Januari kemarin. Di awal Januari, anak saya yang SMA ini, dia kebetulan bisa berkesempatan di sekolah yang baik. Dia harus mengikuti suatu ujian yang memang yang tadinya di awal semester dikatakan tidak wajib. Terus tiba-tiba harus wajib mengikutinya. Dan biayanya tidak sedikit. Terima kasih. Akhirnya kami shock dong. Saya dengan istri shock. Karena kasih, kami benar-benar tidak menyiapkan dana yang begitu mepet untuk harus kami adakan. Terus istri saya bagaimana dong, Pi? Udahlah, kita doa. Kalau Tuhan izinkan, pasti Tuhan cukupi. Mari kasih. Tiba berjalannya waktu, deadline untuk pembayaran. Hal itu saya sangat tahu, belum tersedia untuk bayar uang sekolah, buat bayar uang ujian tersebut. Ya. Karena nilainya cukup besar. Satu motor PCX baru, harus kasih. Ya. Akhirnya di saat itu saya ditelepon dari pihak sekolah, Pak harus segera menyelesaikan. Saya bilang, iya Ibu, tolong beri waktu ke kami. Pak dikasih. Akhirnya kami terus berdoa tiap malam. Saya bilang ke anak saya, Ci, you must pray. Biar kasih mujizat, biar kasih Tuhan berkat bisa kamu bayar ujian. Sebetulnya Pak dikasih. Saya tinggal bilang ke orang tua saya, pasti orang tua saya bayarin. Saya tinggal bilang, apalagi bilang ke bapak mertua saya, pasti dia bayarin. Ya. Orang cucu cuman 2, ya, cuman 2. Masa kebangetan banget gak mau bayarin? Ya enggak gitu akhirnya. Karena kami komit, saya dengan istri komit semenjak kami menikah dengan masalah yang terjadi bagi kami, terlebih masalah keuangan, jangan cari pertolongan kepada orang-orang. Saya katakan, cari pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih. Di selang lanjut seminggu berikutnya, saya ditelepon lagi, Pak, Sharon harus bayar uang ujiannya, karena kalau enggak bisa ikut ujian. Saya menangis di situ. Saya menangis, akhirnya akhir itu saya bawa istri saya untuk masuk dalam ruang doa kami.
kita menangis sejadi-jadinya. Saya dengan istri menangis sejadi-jadinya. Selesai doa, percaya tidak? Tiba-tiba ada yang telepon saya. Orang ini sudah lama tidak ke gereja. Udah lama tidak ke gereja. Saya nomor telepon, saya nggak kenal. Biasanya kalau nomor telepon nggak kenal, saya nggak angkat. Karena apa? Biasa urusannya yang ada, tawar kredit card, males banget. Tawar pinjol, aduh males banget. Akhirnya saya nggak angkat. Terus tiba-tiba dia WA. Mas Yogi tolong angkat dong, ini dari tante. Oh iya, akhirnya saya telepon. Tante, ada apa? Udah lama nih. Udah kurang lebih 6 tahun om tante nggak kelihatan. Nah, terus dia bilang, iya Mas Yogi, tiba-tiba saya kangen sama Mas Yogi, saya mau telepon Mas Yogi. Terus dia bilang apa? Saya mau berkati Mas Yogi. Terus dia bilang, kenapa tante? Nggak usah berkati, saya sudah diberkati. Saya bilang gitu. Iya benar, ajak ketemuan. Akhirnya saya ketemuan dengan dia. Wah terima kasih. Percaya atau tidak? Di saat itu, tante tersebut berikan saya sebuah amplop. Dan amplop itu senilai apa yang harus saya bayarkan. Oh penyertaan Tuhan buat kehidupan saya. Sungguh luar biasa. Kuncinya apa? Taat, boleh dikasih. Tapi ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Kenapa? Ada sesuatu yang harus kita tinggalkan. Yang biasa selama ini kita harus lakukan. Tapi karena Tuhan tidak mau, kita harus lepaskan. Dan itu enggak gampang Bapak Saudara terkasih. Sebuah pengorbanan yang harus kita lepaskan. Dan saya mau katakan bagi setiap kita. Bila kita hidup dengan taat, maka janji Tuhan akan selalu kita rasakan. Kita akan mengalami. Orang kalau hidupnya taat, pasti Tuhan campur tangan. Bapak kasih, Abraham itu salah satu tokoh di Alkitab orang yang sangat taat. Kenapa taat? Dia disuruh pergi ke suatu tempat yang gak tahu antah berantahnya. Disuruh pergi ke suatu tempat, apakah dia protes? Dia hanya apa? Submit, aku percaya seperti itu. Ya. Aku percaya yang memerintah kehidupanku, yang memegang kehidupanku adalah Tuhan. Aku harus pergi. Ya kan? Di situ Abraham pergi, Bapak terkasih. Dalam usia 75 tahun ya, Allah mengatakan, aku akan menjadikan engkau bapak segala bangsa. Betul? Tapi apakah Abraham sudah memiliki anak? Usia 75 tahun, Abraham mau pergi. Ya kira-kira usia Amang Purba ini, disuruh pergi. Ya mungkin kita akan berpikir. Ya, ngapain usia 75 tahun harus pergi? Tapi Abraham mau taat. Abraham taat. Dan dia bilang, aku akan menjadikan engkau bapa segala bangsa, keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan. Ya. Sampai usia hampir 100 tahun, Sarah belum mengandung. Di sini ada yang usia sudah sampai 100 tahun? Nggak ada. 70 tahun? Banyak. Oh ada di belakang. 80 tahun ada? Oh Oma, sekarang Tante, usia 80 tahun, tiba-tiba hamil bagaimana Tante? Usia 80 tahun, oke? Tiba-tiba. Tadi Alkitab mengatakan usia hampir 100 tahun. Sarah
hamil. Buah ketaatan Abraham dan Sarah. Oh, kasih. Selain itu apa? Udah anak anak perjanjian. Anak yang dinanti-nantikan. Diminta lagi sama Tuhan. Oke? Kira-kira gimana? Sekarang, Amang Purba, yang WL tadi kan anaknya. Tiba-tiba Tuhan minta. Nggak usah Tuhan lah, saya minta buat saya. Dikasih apa enggak? Kira-kira dikasih gak Bang? Kenapa Bang? Betul udah punya istri. Ya gak? Ya. Nggak gampang. Nggak gampang. Menyerahkan anak perjanjian. Nggak gampang. Tapi Abraham sama Sarah taat. Hal ini. Bahwa dalam ketaatan itu butuh pengorbanan. Di saat engkau taat ada pengorbanan. Saya mau katakan akan ada mukjizat yang luar biasa. Abraham taat. Sak, yuk ikut papa. Dia bawa mau kemana Pak? Udah ikut aja. Ya. Hati seorang bapak, saya bayangkan di saat dia gandeng anaknya untuk dipersembahkan, untuk dikorbankan. Sakitnya tuh di sini. Ya. Dia mau taat. Sudah itu diikatnya itu Ishak, ditaruh dalam meja persembahan. Saat mau digorok kayak biang, Tuhan bilang, Abraham lihat sebelah. Itu ada domba. Di saat ketaatan dilaksanakan. Di saat dia berani memberikan pengorbanan Tuhan siapkan mukjizat buat Abraham. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Masalah besar dihadapi oleh Abraham. Tapi Abraham takut? Nih, tidak takut. Oleh sebab itu, hidup taat bersama Tuhan akan menghasilkan mukjizat yang besar. Colek sebelah kanannya, taat yuk. Colek lagi, lu juga. Ini hal berikutnya, kasih. Ya, bagaimana kita bisa melihat mukjizat yang ada? Di sini dikatakan di ayat 22 dan 23. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Apa yang harus kita lakukan? Di saat kita menghadapi masalah dan bisa kita katakan, siapa takut? Nih, miliki kehidupan doa. Intimacy with God. Oke? Keintiman bersama Tuhan, Bapak dikasih. Kekuatan kita untuk menghadapi badai kehidupan yang ada. Bahwa hanya melalui doa. Di saat saya, oh Tuhan aku gak ada apa-apa. Aku gak miliki ini untuk bayar uang sekolahku. Aku masuk dalam mesbah doaku. Tuhan berikan karya yang mukjizat luar biasa. Seberapa banyak di sini yang sudah memiliki kehidupan doa bersama Tuhan? 1 jam 1 hari? 1 jam 1 hari boleh angkat tangan? Wah dikit. Aku kasih turun lagi 45 menit 1 hari. Yang 5 menit 1 hari banyak? Haleluya. Masih kasih. Miliki kehidupan doa tersebut. Ya. Sebab yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apakah doa ini sudah menjadi bagian kehidupan kita? The part of your life. Butuh gak nih saya? Atau rindu gak nih saya? Sebab kita kan doa adalah nafas hidup orang percaya.
percaya. Berarti orang percaya kalau mau bernafas harus. Orang yang tidak berdoa berarti. Orang yang tidak berdoa berarti. Berarti kalau Bapak terkasih nggak berdoa, punya utang loh. Punya utang. Jangan jadikan doa itu ban serep. Oke. Di saat kita butuh, di dalam masalah yang ada, baru udah nih doa. Oh, Tuhanku. Nangis sejadi-jadinya. Tapi giliran Bapak Ibu Saudara berkasih, diberkati lupa. Bapak Gembala, Pak Stephen, maaf saya sedang outing di puncak ya Pak. Padahal tahu jam ibadah. Maaf, Amang Purba, saya sedang bawa anak-anak jalan-jalan ke Bandung. Padahal dia tahu itu jamnya. Baik kasih. Jangan pernah engkau lupa di saat engkau sudah diberkati. Di saat itu jadikan bahwa kehidupan doa ini menjadi kehidupan yang luar biasa bagi kehidupan kita. Ya. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kasar katanya Bapak terkasih di sini, doa. Doa. Di saat engkau berdoa, engkau akan tahu hal yang tidak kau pahami yang terjadi bagi hidup engkau. Ya. Jangan cari bapak kita, jangan cari mama kita saat kita dihadapi masalah. Cari Yesus yang kau katakan, engkau penjamin kehidupanku. Terima kasih. Apapun masalah yang saudara alami, berseru pada Tuhan. Sebab dikatakan, Yesus itu jauhnya sejauh apa? Cuman sejauh doa. Ya. Sejauh doa. Memang enggak gampang, tapi harus kita biasakan. Harus kita latih. Tadinya saya berpikir, doa 1 jam ngapain apa yang diomongin. Kadang-kadang begitu loh. Ya. Apa sih kok bisa doa lama-lama, yang diomongin apa? Doa itu bukan hanya berkata-kata. Doa itu merupakan penyembahan kita kepada Tuhan. Hubungan kita kepada Dia. Seringkali ya, Bapak terkasih, 2-3 jam saya melakukan penyembahan. Itu enggak terasa. Ya. Dulu perasaan ini baru 5 menit. Apalagi kalau disuruh doa mah. Wow, udah keringat dingin. Keringat dingin. Itu. Ya. Bagi setiap kita, di saat engkau doa menjadikan hal yang utama, bukan ban serep ya. Tuhan akan selalu ada untukmu. Bagi setiap kita, bahwa Dia tuh mendengar doa kita. Yesus, Dialah Allah yang sungguh luar biasa. Tak pernah, hanya sebatas doa yang Dia katakan. Dan Dia menjawab. Dan saya mau katakan, kasih. Dia jawab bagi kehidupan kita. Tidak segini, tapi lebih. Saya mengalami hal yang luar biasa lagi dalam hal doa ini. Apa kasih? Saat ibu mertua saya, dalam tanda kutip sudah hampir dia selesaikan kehidupannya. Di saat itu masih di rumah sakit di Darmais. Di saat itu dia kedatangan tamu pendoa dari, biasanya kalau di rumah sakit ada yang doa datang. Ya, doa datang, terus, iya Pak, ada apa?
saya mau berdoa buat ibu. Dia bilang gitu, kebetulan hanya ada saya dengan ibu, dengan mama mertua saya. Ada, oh silakan. Kami bertiga akhirnya berdoa. Bertiga berdoa, kurang lebih 15 menit lah. 15 menit berdoa. Setelah itu dia pamit. Terus saya antar ke pintu, terus dia pergi, tiba-tiba mami saya, dia panggil saya. Yogi, sini bentar. Kejar orang tua tersebut, bawa amplop yang baru kamu terima dari Bapak Pendeta tersebut. Nah, jadi sebelum dia masuk, ada Bapak Pendeta yang berikan berkat buat kami. Gitu. Bawa amplop tersebut, berikan kepada dia. Saya ambil, saya lari panggil dia. Saya lihat dia, hampir kehilangan. Ternyata saya lihat dia mau masuk ke lift. Saya panggil, Pak! Terus dia dengar saya, dia ngelok, terus saya panggil. Akhirnya dia keluar. Saya keluar, di bawah itu keluar, saya gandeng dia. Saya rangkul dia, terus saya bawa ke pojokan. Terus bilang, Bapak, ini ada titipan dari mami saya. Bapak dikasih, amplop itu tebal banget. Saya tahu perkiraan itu nilainya berapa. Udah itu saya berikan ke orang tersebut. Dan Bapak itu apa? Enggak, jangan. Saya hanya melayani. Saya memang untuk berdoa buat ibu tersebut. Terus enggak. Tuhan suruh mami saya untuk ngejar Bapak, untuk memberikan ini. Dia tolak sampai 3 kali. Akhirnya saya paksakan masuk ke tasnya. Bapak ambil ini. Setelah itu Bapak itu peluk saya erat-erat. Maaf kata terkasih, kalau parfumnya Chanel sih enak. Parfumnya Allahu Akbar. Saya kata, tapi namanya dia sedang peluk saya dengan, akhirnya berdoa buat Bapak itu. Saya bilang, dan dia cerita ternyata istrinya sedang ada masalah, sedang sakit dan harus perlu biaya operasi yang cukup besar. Saya bilang, berkat ini buat Bapak. Dia ambil lagi itu berkat, dia mau kasih ke saya. Terima Bapak, jangan tolak berkat dari Tuhan. Akhirnya dia penasaran, dia buka amplop tersebut. Mungkin ya, dalam hati dia mau itu, dia buka. Dan dia intip, dia bilang, praise the Lord, senilai apa yang saya perlukan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh kasih, dia Allah yang mengasihi engkau. Dia Allah yang selalu ada buat engkau dalam setiap waktu. Jangan pernah cari yang lain. Setelah itu terjadi waktu kasih, saya mikir dong. Saya mikir tagihan di rumah sakit saya tahu nilainya berapa. Karena saya yang mengurusi pembayaran rumah sakit. Akhirnya singkat cerita, mama mertua saya dipanggil Tuhan. Selang 3 hari setelah itu. Dan Bapak terkasih, kartu ATM yang ada yang saya pegang, itu nilainya tidak bisa menutupi tersebut. Tidak bisa menutupi, jauh sangat jauh. Saya cerita ke papi saya, Pi, masih kurang banyak. Papi saya bilang cuman, percaya sama Tuhan, Tuhan sediakan. Selesai, bersih semua, saya ke administrasi. Percaya tidak kasih? Semuanya sudah selesai dan saya tidak membayarnya, Tuhan Yesus yang membayar. Terlampau besar kasihnya Dia atas hidup saya. Dan saya tadi pagi katakan, I was a bad boy, saya ini bekas anak nakal. Tapi Tuhan jamin hidup saya. Di saat engkau melangkah, aku bersama Tuhan. Tuhan turun tangan buat masalah hidupmu. Hei kasih, jangan pernah jauh dari Tuhan. Di saat gelombang kehidupan yang dialami oleh Petrus,
Dia udah jalan, tapi dia takut, dia berpikir dengan pemikiran diri sendiri. Jangan pakai logika Bapak terkasih. Fokus pada Tuhan, seperti pagi tadi saya katakan, fokus pada Tuhan. Tuhan tetap mengangkat. Oleh sebab itu, hal yang terakhir, biarlah kita mau fokus pada Tuhan, jangan pada masalah. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, arahkan pandanganmu kepada Tuhan, bukan kepada masalahmu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Dia yang berdiri di sebelah kita, Dia ada untuk kita dari waktu ke waktu. Jangan cari yang lain. Oleh sebab itu, sebab di ayat 27 mengatakan, tenanglah aku ini. Kata aku ini menggunakan bahasa Yunaninya egoimi, yang menunjuk kepada jati dirinya Yesus siapa. Hakikat dari Yesus sebagai orang yang berkuasa, sebagai sosok pelindung, sebagai sosok penolong dari kehidupan. Dan dikatakan juga ada kata tenanglah. Dalam bahasa Yunaninya itu tarseo, di mana hal ini menguatkan. Percayalah, tidak bimbang, tenang, percaya dengan penuh. Oleh sebab itu, fokus pada Tuhan, jangan fokus pada masalah. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu sudah terkasih, yang Bapak Ibu terkasih alami. Tapi yang saya tahu, ada Tuhan bersama dengan engkau. Ada Tuhan dalam keluarga engkau. Ada Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Ada Tuhan dalam kehidupan pekerjaanmu. Oleh sebab itu, percaya kepada Dia. Dalam kehidupan kita, pasti kita diluputkan. Dan Tuhan berikan perhatian yang begitu luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Saya jemput bangkit berdiri, saya undang para pemuji. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Oh terkasih, Dia dengar doa kita. Dan Dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Saya mengalami hal tersebut. Bapak Ibu Saudara terkasih mendengar apa yang saya alami. Saya rindu Bapak Ibu Saudara terkasih tidak hanya mendengar, tapi alami kebaikan Tuhan, alami mukjizat Tuhan, alami penyertaan yang dahsyat dalam hidupmu. Oleh sebab itu taat bersama Tuhan. Jangan hanya bangga menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak taat. Jangan bangga menjadi orang Kristen, tapi engkau tidak memiliki kehidupan doa yang taat bersama Tuhan. Alami kebaikan Tuhan begitu indah. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jauh.
jadikan semua. Yesus, oh Bapa, lebih dari yang ku ya Bapa, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar, lebih dari yang ku ya Bapa, Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Bapa, kami yakin Engkau mendengar doa kami. Dan lebih dari apa yang kami harapkan ya Tuhan. Dan Engkau menjawab begitu indah Bapa. Tepat sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Bukan sesuai dengan waktu kami ya Bapa. Ajar kami untuk hidup taat. Ajar kami untuk memiliki kehidupan doa bersama Engkau. Ajar kami untuk tetap fokus hanya kepadamu ya Bapa. Di saat masalah datang, kami terlampau yakin Engkau sudah ada bagi kami. Terima kasih ya Bapa, firman-Mu telah Engkau sampaikan, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku yang baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk terkasih.